Rekan kerja yang selalu saya benci ternyata menyelamatkan hidup saya. Beberapa bulan kemudian, saya harus menghadapi kenyataan bahwa saya telah salah menilai perasaannya selama ini. Namaku Sarah, 28 tahun. Sejak kecil, aku selalu diajarkan untuk bekerja keras dan disiplin. Sebagai arsitek, hal itu sangat membantuku. Detail adalah segalanya bagiku. Tidak ada yang boleh luput dari perhatianku. Mungkin itu sebabnya, ketika Dimas, seorang arsitek senior, bergabung dengan tim kami, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Dia terlalu santai, terlalu spontan, dan sering membuat keputusan yang menurutku sembrono. Aku merasa dia tidak serius. Kami sering bentrok di setiap proyek yang kami kerjakan bersama. Satu kali, dalam rapat besar, kami terlibat dalam perdebatan sengit. Dimas mengusulkan desain yang menurutku mustahil, dan tanpa ragu, aku langsung menentangnya. Itu tidak realistis, kataku. Kamu tidak memikirkan risiko jangka panjangnya. Dimas hanya menatapku dengan senyum tipis dan berkata, "Terkadang, Sarah, kita harus mengambil risiko jika ingin menciptakan sesuatu yang luar biasa." Kata-katanya membuatku semakin marah. Bagaimana mungkin seseorang yang tampaknya begitu ceroboh bisa berbicara soal kehebatan? Hubungan kami terus memanas. Setiap hari di kantor adalah pertempuran antara dua kepala yang keras. Rekan-rekan kerja kami mulai merasa tidak nyaman berada di sekitar kami. "Kenapa kalian berdua gak pernah akur sih?" tanya Linda, salah satu rekan kerja kami, suatu hari. Aku hanya mengangkat bahu, sementara Dimas berkata dengan enteng, "Mungkin karena Sarah suka memegang kendali, dan aku tipe orang yang tidak suka dikendalikan." Setiap perkataannya terasa seperti serangan pribadi. Dan semakin lama, aku semakin yakin bahwa aku benar-benar membencinya. Namun, semuanya berubah ketika perusahaan memutuskan mengirim kami berdua ke Bali untuk menangani proyek resort besar. Satu-satunya pilihan adalah bekerja sama. Meski kami berdua tahu, itu tidak akan mudah. Bos kami berkata, "Ini proyek besar, kalian harus menyingkirkan ego dan fokus pada hasil." Di Bali, kami tinggal di villa yang sama, meskipun terpisah beberapa kamar. Sejak awal, aku merasa tidak nyaman berbagi ruang dengannya, bahkan di luar kantor. Setiap kali kami berdebat di tempat kerja, suasana tegang terbawa hingga malam hari. Kami nyaris tidak berbicara saat makan malam, hanya bertukar pandang sesekali. Seolah-olah masing-masing dari kami berusaha mencari kesalahan dalam gerak-gerik satu sama lain. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa salah satu bangunan di lokasi proyek, aku tergelincir dari tangga yang licin, dan lututku terluka parah. Aku kesakitan dan terkejut saat menyadari Dimas berlari ke arahku. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia membawaku ke rumah sakit dengan segera, dan aku heran melihat seberapa besar perhatiannya saat itu. Apakah dia benar-benar peduli? Selama 3 hari aku di rumah sakit, Dimas selalu datang setiap sore, membawakanku makanan, memastikan aku nyaman. Kami mulai berbicara, bukan sebagai dua orang yang berselisih, tetapi sebagai manusia yang sama-sama lelah dengan pertengkaran. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada sisi lain dari Dimas yang belum pernah kulihat. "Aku tidak pernah bermaksud membuat kamu kesal," katanya suatu sore. "Tapi aku juga punya caraku sendiri untuk melakukan sesuatu, Sarah. Bukan berarti caraku salah." Perkataan itu membuatku terdiam. Mungkin selama ini, aku yang terlalu keras pada Dimas. Mungkin kebencianku terhadapnya lebih didasarkan pada ketidakmampuanku untuk menerima orang lain yang berbeda dariku. Hubungan kami perlahan berubah. Kami mulai bekerja lebih harmonis, saling mendengarkan satu sama lain, bahkan mulai bercanda tentang perdebatan-perdebatan lama kami. Namun, di saat aku merasa mulai nyaman dengannya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Suatu malam, aku meminjam laptop Dimas untuk memeriksa beberapa dokumen proyek. Saat itulah aku menemukan sebuah email yang mengubah segalanya. Email itu berasal dari bos kami, yang secara tersurat mengatakan bahwa
Proyek ini adalah kesempatan terakhir Dimas untuk membuktikan dirinya. Lakukan apapun untuk menjaga hubungan baik dengan tim, terutama dengan Sarah, tulisnya. Aku merasa hatiku hancur. Jadi, semua kebaikannya selama ini hanya untuk menyelamatkan karirnya. Semua perhatian yang dia tunjukkan, semua waktu yang dia habiskan bersamaku di rumah sakit, semua itu hanya sandiwara. Aku konfrontasi Dimas malam itu juga. Jadi, semua ini hanya permainan buatmu? Hanya bagian dari strategi untuk mendapatkan proyek ini? Tanyaku tajam. Dimas tampak terkejut, tetapi tidak bisa membantah. Aku tidak tahu apa yang kamu lihat, tapi bukan seperti itu maksudku, katanya dengan wajah bingung. Aku tidak mendengarkannya. Dalam kemarahan, aku keluar dari kamar dan memutuskan untuk kembali ke Jakarta lebih awal. Beberapa minggu berlalu. Aku berusaha mengabaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Dimas. Aku menyibukkan diri dengan proyek-proyek lain di kantor. Namun, tidak ada yang bisa menghapus perasaan kosong di hatiku. Meski aku tidak mau mengakuinya, aku merindukan obrolan kami, candaannya, bahkan perdebatan kami. Suatu hari, Linda mendekatiku dan berkata, "Kamu tahu, Dimas benar-benar terpuruk setelah kamu pergi dari Bali. Dia bilang dia menyesal dan ingin bicara, tapi kamu nggak pernah ngasih dia kesempatan." Aku tertegun. Apakah mungkin aku salah paham? Apakah aku terlalu cepat menghakimi Dimas? Akhirnya, aku memutuskan untuk memberi Dimas kesempatan menjelaskan. Kami bertemu di sebuah kafe, dan disinilah plot twist kedua muncul. Dimas menjelaskan bahwa email yang kulihat sebenarnya adalah bagian dari strategi komunikasi tim. Memang benar bahwa proyek ini penting baginya, tetapi dia tidak pernah berniat memanipulasiku. Aku memang punya beban besar di proyek ini, katanya. Tapi perasaanku terhadapmu bukan bagian dari rencana itu. Aku tidak pernah menyangka kalau hubungan kita akan menjadi seperti ini. Sambil tersenyum pahit, dia menambahkan, "Sarah, aku tahu kamu tidak percaya padaku dan aku tidak bisa memaksamu. Tapi, kalau kamu mau, aku siap memperbaiki semuanya." Saat itu, aku menyadari bahwa mungkin, sejak awal, kebencian yang kurasakan terhadap Dimas bukanlah kebencian sejati. Itu adalah cermin dari ketidakmampuanku menerima seseorang yang berbeda, sekaligus ketakutanku untuk membuka hati. Sekarang, aku berdiri di hadapan seseorang yang dengan jujur mengakui perasaannya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap menerima itu. Hubungan kami tidak berubah seketika menjadi sempurna. Masih banyak yang perlu kami hadapi bersama, dan banyak perbedaan di antara kami yang masih harus kami pelajari untuk dihargai. Namun malam itu, di bawah langit Bali yang cerah, kami berdua tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Kadang kita membenci seseorang bukan karena mereka buruk, tetapi karena kita tidak mengenal mereka dengan baik. Pernahkah kalian memiliki pengalaman seperti itu? Seseorang yang kalian benci, tetapi ketika mengenalnya lebih dalam, justru menjadi seseorang yang paling berarti